Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali. Kemudian tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini ya? Semoga sehat selalu serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab 3 ya, dengan tema Aku Anak Saleh ya. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap terpuji dalam diri ya. Itu subtemanya ya. Jadi nanti setelah mengikuti pembelajaran kali ini, anak-anak semua diharapkan dapat menjadi anak-anak yang jujur dan amanah. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT ya. Silakan ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita tadi ya masuk ke bab 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Kemudian dengan subtema sikap terpuji dalam diri ya. Di antaranya yang pertama ya adalah jujur ya. Silakan bisa dilihat gambarnya ya. Ada seorang ibu ya. Seorang ibu yang habis ya memerah susu ya, yang diambil dari domba. Kemudian ternyata perahan susunya sedikit ya. Si ibu ini bilang kepada anaknya, kemudian anaknya pun menjawab tidak apa-apa bu ya. Kemudian si ibu ini bertanya bagaimana ya nak untuk memenuhi pelanggan kita kalau misalnya saja ditambah dengan air. Maka si anak itu pun menjawab jangan bu ya. Ini sama seperti cerita pada zaman dahulu ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab. Mungkin anak-anak sudah pernah dengar atau belum ya kisah ini ya. Jadi pada suatu malam ya, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri ya untuk melihat dekat kehidupan rakyatnya. Kemudian sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Ya, beliau mendengar suatu percakapan. Ya, seorang ibu bertanya, anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Yaitu keluh sang ibu. Dengan tersenyum, anak perempuannya pun menghibur ibunya. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Ya. Jadi itu jawaban dari anaknya. Kemudian si ibunya menjawab, bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Ya, seperti di gambar ya. Kemudian si anak itu menjawab, jangan bu. Jadi menyuruh ibunya untuk tidak mencampur air dengan susu. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang.
Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Ya, jadi itu jawaban dari seorang anaknya ya. Kemudian bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Jawab ibunya. Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Kemudian sang anak pun tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, hingga akhirnya Khalifah Umar pun terkagum dengan kejujuran si anak perempuan ini. Ya. Akhirnya keesokan harinya Khalifah Umar memerintah beberapa orang untuk menjemput wanita dan anak perempuannya itu ya, di mana beliau bermaksud menikahkan putranya dengan anak perempuan itu. Ya. Jadi itu ya kisah ya sedikit kisah tentang kejujuran ya. Di mana seorang ibu yang ingin berbuat curang kemudian diingatkan oleh anaknya ya. Walaupun sang pemimpin ya, sang Khalifah Umar tidak melihat, tetapi sesungguhnya Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya ya. Jadi itulah sifat kejujuran pada cerita kali ini. Baik, selanjutnya ya. Insya Allah anak-anak sekalian sudah paham ya bahwasanya jujur artinya benar dalam perkataan dan perbuatan ya. Perkataan yang jujur berarti sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Berbuat jujur artinya bertindak sesuai dengan kenyataan tanpa menambah atau mengurangi. Lawan jujur adalah bohong, di mana berkata tidak benar atau berbuat tidak sesuai dengan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya, jujur mengerjakan tugas, seperti ujian atau ulangan tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Kemudian mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti misalnya saja pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Ya, apabila anak-anak tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Jangan malah berbohong ya, karena akan mendapat dosa. Kemudian keuntungan orang jujur, Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang jujur. Kemudian sikap jujur juga disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci oleh semua orang ya. Jadi mari kita biasakan berbuat jujur ya. Entah apapun ya. Misalnya tadi ya, disuruh ibu untuk beli bawang misalnya ya. Ada kembaliannya ya. Dikembalikan dulu ya. Jangan langsung buat jajan ataupun bilang kalau kembaliannya tadi jatuh ya. Enggak boleh gitu ya. Jadi kita harus jujur. Adapun manfaat perilaku jujur tadi diantaranya ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipercaya orang lain, disenangi teman, dan akan mendatangkan kebaikan. Gitu ya, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mari biasakan berkata atau berbuat jujur ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Karena nanti apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan nanti akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti ya. Jadi akan ditanya untuk apa mulutmu ya, untuk apa tanganmu ya. Jadi perbuatan dan perkataan nanti akan ditanya ya. Jadi kita tidak bisa berbohong nanti di sana ya. Baik, anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ya. Tadi setelah jujur, sekarang yaitu amanah. Ya. Di mana amanah berarti dapat
dipercaya. Amanah merupakan sesuatu yang harus dijaga. Amanah juga berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan oleh orang lain kepada kita. Sikap amanah merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad SAW, di mana kita sebagai manusia adalah pemimpin dan besok akan dipertanggungjawabkan, ya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin. Oleh karena itu, kita harus menjadi pemimpin yang amanah, ya. Di mana Nabi Muhammad SAW juga bersikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, ya. Di mana dalam berdagang Nabi Muhammad SAW selalu bersikap amanah. Barang dagangan yang dititipkan kepada beliau dijaga dengan baik, ya. Ataupun kalau kita berdagang misalnya ada barang yang rusak misalnya, ya, itu juga harus diperlihatkan, ya. Begitu ya anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, ya, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan, misalnya menjaga amanah Allah Subhanallah, menjaga amanah Allah, ya. Menjaga amanah dari Allah dilakukan dengan cara taat beribadah. Misalnya melaksanakan sholat tepat waktu, ya, membaca Al-Quran dengan tartil, dan berpuasa Ramadan misalnya. Di mana anak yang amanah akan rajin sholat di rumah maupun di sekolah, ya. Ia akan segera wudhu dengan tertib dan mengajak teman-temannya untuk sholat berjamaah begitu mendengar azan berkumandang, ya. Selain itu, menjaga amanah dari Allah bisa dilakukan dengan menjaga kesehatan badan, menjaga kelestarian alam, dan lain-lain, ya, masih banyak lagi. Kemudian menjaga amanah dari orang lain, ya. Amanah dari orang lain berarti menjaga sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Misalnya menjaga titipan barang, mengantarkan makanan, menyampaikan pesan, dan mengirim surat. Gitu ya. Ataupun ketika anak-anak, ya, ketika di sekolahan misalnya, ya, diamanai menjadi ketua kelas, ya, diamanai menjadi ketua kelas, ya, menjadi pemimpin di kelasnya misalnya, ya. Jadi harus tertib, ya, harus dijaga amanahnya, ya, dijaga kepercayaannya untuk teman-temannya yang lain. Misalnya saja ketika piket kelas, ya. Piket kelas kan sudah ada jadwalnya biasanya, ya. Jadi dicek yang belum piket, siapa disuruh piket, gitu ya. Itu salah satu menjadi pemimpin di kelas. Begitu ya anak-anak sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang jujur dan amanah. Gitu ya, silakan bisa dicatat yang penting-penting, ya. Mungkin itu, tidak ada tugas pada kesempatan kali ini, ya. Tetap semangat untuk belajarnya, jangan bermalas-malasan, dan jangan lupa murojaahnya, ya. Murojaah hafalannya di murojaah, walaupun belum nambah-nambah, ya, nggak apa-apa, diulang-ulang terus. Gitu ya. Mungkin kami cukupkan sekian, ya anak sekalian dirahmati oleh Allah SWT, ya. Jadi harapannya tadi setelah mengikuti pembelajaran ini anak-anak dapat melakukan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya dan kurangnya kami mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.